Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farna Parida sebagai guru pembimbing literasi dari SDN Sukamaju 02, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini di bulan Oktober, saya akan melaksanakan tantangan literasi membuat inovasi literasi. Adapun inovasi literasi yang kami buat bersama di sini berdasarkan visi dan misi sekolah, yaitu pembelajaran yang efektif dan inovatif. Adapun inovasi literasi yang kami buat ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Ada podcast mendongeng yang kami laksanakan pada saat readathon. Di dalam podcast mendongeng ini, anak-anak dipersilakan untuk membuat boneka tangan dan mendongengkannya di hadapan para teman-teman mereka. Yang kedua ada sisindiran, kemudian yang ketiga ada sajak berbahasa Sunda, yang mana semua materi-materi yang mereka buat ke dalam sajak, podcast mendongeng dan juga sisindiran itu berdasarkan buku-buku yang telah mereka baca sebelumnya. Bagaimana tahapan pelaksanaannya? Mari kita saksikan bersama. Pada pagi ini, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, ya, minggu kemarin kita sudah melakukan sesi mendongeng, ya. Nah, kemarin mendongengnya dari kalian mendengarkan dongeng. Nah, kalau kali ini, ya, nah, Ibu beri judul podcast mendongeng. Apa? Podcast mendongeng. Ya, nah kemarin mendengarkan dongengnya sudah. Nah, sekarang giliran kalian nih mendongeng lagi di depan. Kalau kemarin kan Ibu, ya. Nah, kalau sekarang dari perwakilan siswa yang mendongeng ke depan dengan menggunakan karakter dari cerita yang kamu baca, ya. Karakternya ada yang digambar, mungkin dari di stick atau mungkin nyetak dari internet atau yang lainnya, ya. Sudah dibawa? Ada yang sudah dibawa tugasnya? Coba, ada yang sudah bawa yang siap mendongeng tunjukkan. Yo, acungkan tugasnya. Karakter yang sudah dibuat. Yang tinggi, mana tangannya yang tinggi? Ya, supaya kelihatan sama teman yang lain. Oh, ya, bagus. Bagus ya. Ibu kasih jempol 2. Kalian sudah mengerjakan tugasnya. Nanti kita akan coba untuk tampil ke depannya. Siap ya. Bu, gimana caranya? Ya, aku kan nggak bisa. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Siap ya. Nah, di sini Ibu udah bawa. Nah, kemarin Ibu udah baca buku yang judulnya Kerbau yang Cerdas, ya. Nah, nanti kalian bisa contoh yang dari Ibu ya. Ini bukunya ya. Bukunya itu pengarangnya Ahmad Filian, kemudian penerbitnya Serbajaya Surabaya. Nah, Ibu sudah review buku ceritanya dengan teknik AI, ya. Menuliskan alasan, isi dan hikmahnya. Ibu sedikit bacakan dulu ya. Di sini alasan untuk memilih bukunya itu karena tertarik dari gambar depannya, ya. Isi bukunya yaitu kisah seekor kerbau yang bernama Bonti yang dilepaskan majikannya ke hutan dan dia berusaha hidup sendiri di tempat yang baru. Untuk hikmah dari isi buku ini yaitu berada di tempat baru itu kita harus berani, tenang dan juga berhati-hati. Nah, ceritanya gimana? Kita simak sama-sama ya. Di suatu desa hiduplah seorang pengembala yang memiliki seekor kerbau. Ya. Kerbau itu bernama Bonti. Bernama siapa? Bonti. Bonti selalu ikut kemanapun pengembala itu pergi, mulai dari membajak sawah, kemudian ikut pergi mandi di sungai, ya. Semuanya diikuti oleh Bonti. Semua pekerjaan juga dibantu oleh Bonti, ya. Tapi ya lama kelamaan Bonti itu usianya semakin tua, ya. Akhirnya pengembala ini kasihan kepada Bonti karena Bonti semakin lama usianya semakin bertambah dan tenaganya menjadi berkurang. Nah, baunya itu sudah dari dalam lagi, udah masuk lagi. Nah, datanglah kan karena dia masuk dari luar yang bercahaya ke dalam gua, kelihatan kan bayangannya. Nah, kemudian kerbau yang cerdas berpikir lagi gimana nih caranya, udah ada 2 hewan buas yang akan masuk. Akhirnya Bonti berbicara, "Hei, kenapa kamu membawa satu hewan ke sini? Kan aku menyuruh 2 hewan untuk makan malamku hari ini." Mereka pun jadi ketakutan. Loh, kenapa? Kan aku datang ke sini untuk melihat hewan yang besar. Kenapa aku menjadi mangsa? Hanya gitu ya. Gimana nih? Hewan ini akan memakan kita berdua. Ayo cepat masuk, aku sudah lapar. Bonti ya.
karena lihat bayangan juga botinya jadi besar. Mereka yang tadinya mau melihat akhirnya kembali mundur lagi, ya mundur lagi. Mereka jadi takut, ya. Gimana ini? Ternyata benar harimau kata kamu. Kalau ada hewan yang lebih besar di hutan ini, ayo daripada kita menjadi mangsanya, menjadi makan malamnya, kita pergi saja. Ya, akhirnya mereka lari pergi ke hutan ya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya sang kerbau menjadi selamat lagi. Mereka dia terhindar dari mangsa hewan buas. Nah, begitu ceritanya ya. Tepuk tangan untuk Bu Ira. Jadi kalau kita di tempat yang baru, tadi intinya kita harus tetap tenang, harus berani, tapi juga harus berhati, karena bahaya akan menimpa kita kapanpun dan di mana. Jadi kita harus terus berjaga. Ya, siap? Nih, tadi ibu udah kasih contohnya. Siapa sekarang ya? Siap? Ke depan. Ya. Bu, aku ceritanya belum hafal betul, nggak apa-apa. Sok ibu juga nggak sama persis dengan buku, tapi yang penting tahu ceritanya sesudah ini. Siap? Siapa yang sudah bawa karakternya? Ya, siap, ke depan. Yuk. Ya, nah kali ini sudah ada salah satu siswa yang akan menampilkan podcast mendongengnya, ya. Sudah membawa beberapa karakternya, coba tunjukkan. Iya. Nah, ya, tuh ya kreatif ya. Tuh gimana ya? Aku mah nggak punya printer buat ngeprint gambarnya. Nah, dengan cara digambar. Nah, itu sudah sangat kreatif ya. Sudah memanfaatkan bahan yang ada. Oke, kenalan dulu ya, kita kenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delian Warsipa, Nyata tentang literasi dari kelas 6 dan Sukomojo 02, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang semut dan merpati. Saya mendengarkan ceritanya dari YouTube. Oh ya, dongeng ceritanya ya diambil dari YouTube. Tuh, memanfaatkan media teknologi untuk ya, nah untuk mendongeng ya. Siap? Judulnya tadi Semut dan Merpati. Siap mendengarkan? Iya, oke. Di satu mangsa, ada ketika semut ingin berjalan-jalan menyusuri sungai. Dia sampai di sana ingin meminum air itu, sedangkan itu harus sungai lagi keras. Semut pun turun ke bawah untuk meminum airnya. Di saat meminum, semut terbawa arus oleh sungai. Keberuntungannya ada daun untuk berpegangan semut. Kebetulan ada merpati yang akan menolongi semutnya. Di sana merpati sebut dulu, "Kamu kenapa semut?" Semut pun menteriakinya, "Tolong, aku sedang kesusahan, akan terbawa arus sungai ini." Merpati pun membawa daun untuk menolongi semut. Dikasihlah semut itu dan semut naik ke dalam daun. Lanjut, merpati membawa daunnya dan semut untuk membawa ke daratan. Sampai di daratan, semut berterima kasih untuk merpati karena sudah menolongi mereka. Terima kasih merpati karena sudah menolongiku di atas genting ini. Ya, gak apa-apa. Semut, kan ini kewajiban kita atas untuk menolong orang. Di suatu hari, merpati lagi santai-santainya di dalam kandangnya. Sedangkan di dalam semak-semak, ada pemuda yang ingin menembak si Ipi merpati untuk dijadikannya hewan peliharaan. Kebetulan di sana ada semut yang lagi berkeliaran dan semut menggigit kakinya dan pemburu itu berteriak, "Sakit! Ini cobaan apa untuk aku mendapatkan merpati ini?" Sedangkan semut berlari untuk mengikuti merpati ini. Di saat di tengah perjalanan, mereka berdua ketemu. "Hei semut, kamu ya yang telah menolongiku?" Dan semut pun menjawab, "Iya, aku yang menolongimu. Terima kasih untuk pertolongan ini." "Ya, tidak apa-apa, merpati. Kan kata kamu juga, ini kewajiban teman untuk saling tolong menolong." Dari kesimpulan cerita ini, kita harus saling tolong menolong sama teman. Apalagi kalau teman kita kesusahan, kita juga harus menolonginya. Dan sebaliknya, kita yang susah akan tolongi oleh teman. Iya, tepuk tangan. Saya Kakak Nasmi Abdani, saya dari kelas 3. Saya akan mendongeng dengan guru
kecil dan serigala. Pada suatu hari ada seekor serigala yang sedang asik duduk di tepi sungai. Ia bersandar di atas pohon karena melanggar mencari makan. Akhirnya ia pun tertidur, namun tiba-tiba ia mendengar suara keras. Serigala pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat sosok sendiri. Ia pun segera mencari asal suara tersebut. Ya, terima kasih Pak Ata dari cerita si kancil dan serigala. Yang di belakang ke atasin. Ya, siap. Dan konsentrasi. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kalau menjalankan kabayan, penting si kabayan kakakor. Kalau kiri kelihatan mangga, kalau kalau tur tidak bisa. Tuloy menjalankan. Para nanti parwol mereka tidak. Wah, mengatakan pikir si kabayan. Ini untuk si kabayan yang kawan. Si kabayan kalian para nanti kalian kabayan atau mau yang gede